maka tidak ada orang yang tidak menangis. Kalau kita lihat, saya melihatin orang gitu aja menangis saya. Keajaiban tanah suci itu, berkumpul 8 juta, tidak ada orang ribut, tidak ada orang berantem. Tidak mungkin, rasanya mustahil 8 juta orang berkumpul, tidak ada orang berantem. Kenapa? Karena orang semua sudah pasrah tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang saya lucu Pak Bu, melihat orang-orang kita Jawa ini. Saya suka ngintip tuh, nekat dia ngajak ngobrol sama orang Pakistan pakai bahasa isyarat. Kue teko kene ngangko nopo, yang diajak ngomong orang Pakistan. Naik pesawat atau laut, paham dia, paham. Ya Allah, keajaiban nih Mekah ini gitu, paham, pakai bahasa isyarat aja paham. Saya kadang-kadang suka nguping begitu. Ini juga orang Indonesia menekat. Udah tahu nggak bisa bahasa Urdu, pakai nekat juga lagi. Bang, Pak Haji, orang Indonesia super nekat. Ada ceritanya, ada orang kita Jawa di sini, mungkin dulu pernah mondok tapi nggak tamat. Ngertilah sedikit-sedikit bahasa Arab. Jadi dia dulu ada pasar seng namanya. Di Mekah itu sebelum modern, tahun 90-an itu, saya waktu pertama kali ke sana tahun 97 sampai 2007 itu masih ada pasar seng. Pasar seng namanya. Itu pasar. Jadi Grand Zamzam belum ada dulu itu. Pasar seng. Jadi adalah orang Indonesia mau beli gamis dipajang. Ya akhi, hadzal malabis bika. Saudaraku, ini gamis yang dipajang ini berapa harganya? Karena dia lihat ini kan udah cocok nih, warnanya cocok, ukurannya pas. Kata pedagang Arab itu, 80 rial, 80 rial. Mahal. Ghali. Kaifa bi 50 rial? Bagaimana kalau 50 rial saja? Kata orang Arab ini, mayajuz khusara, enggak dapat, saya rugi. Dia mau nawar harga mati karena dia pengen banget beli baju ini. Cuma dia enggak tahu bahasa Arabnya apa, berapa harga matinya. Dia enggak tahu berapa harga matinya, dia nggak tahu membahas Arab kenapa. Akhirnya diterjemahkanlah bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Berapa harga matinya? Berapa kam? Harga saman, mati, maut. Ya akhi, hadzal malabis kam samanun maut. Ini gamis berapa harga matinya? Kata si pedang itu, ya akhi afan huna al maut la yuba. Saudaraku, mohon maaf, di sini yang mati nggak dijual. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Betul? Ini cerita orang Indonesia itu super nekat membuat istilah-istilah dalam bahasa Arab. Orang mau pulang dari tanah suci ditulis salamun ja'a min turabin tohir, selamat datang dari tanah suci. Lalu habis Idul Fitri dibuatlah acara halal bihalal. Orang Arab itu bingung mendengar apa itu halal bil haram. Saya tahunya halal bil haram, halal bil halal itu apa itu, tidak ngerti. Seorang Indonesia luar biasa, orang Arab aja pusing. Jadi anak-anak ini jadi aset kita nih, bahaya nih. Tantangan mereka beda dengan tantangan kita dulu, betul tidak? Mereka ini terancam sekarang. Maka tadi saya pembuka ceramah saya membacakan satu ayat dalam surat An-Nisa ayat 9. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wahai orang-orang tua muslim, wahai bapak, wahai ibu, semua para orang tua, hendaklah kamu merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, merasa was-was terhadap apa yang kamu takuti. Kamu takut kalau kamu tiba-tiba mati mendadak, sementara kamu meninggalkan anak-anak, generasi kamu di belakang adalah anak-anak yang sangat lemah, terutama lemah keimanannya. Pak, Bu, Ibu pernah nggak risau? Pernah nggak kita risau, gelisah melihat keadaan anak kita sekarang ini?
Hah? Ya Allah, aku masih hidup. Aku masih hidup sebagai orang tua anakku. Susahnya minta ampun mengajak mereka ibadah kepadamu ya Allah. Apatah lagi nanti saya sudah tidak ada ya Allah. Siapa yang akan disembah anakku ini ya Allah? Tantangan mereka ke depan sangat berat. Orang-orang misionaris gentayangan di mana-mana. Iman mereka lemah. Bagaimana masa depan agama anak saya ya Allah? Pernahkah Bapak Ibu gelisah memikirkan itu? Pernahkah kita risau memikirkan itu? Kita harus risau. Sebab tantangan anak kita hari ini beda dengan kita dulu 40 tahun yang lalu. Betul tidak? Dulu kita TV cuma satu. Gak ada TV warna, hanya TVRI dulu yang ada. Sekarang ini macam-macam, ada sosmed. Maksiat, kalau dulu orang maksiat setelah keluar dari rumah, sekarang di dalam kamar pun orang sudah bisa maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu masuk dari atap, dari genteng dia masuk. Cuk. Masuk ke mana? Masuk ke dalam kamar. Pak, wanita-wanita telanjang bisa terbang, dia naik dari mana? Dari atap, turun ke plafon sampai ke dalam kamar dia masuk. Cukup buka HP itu anak, betul? Jadi luar biasa sekarang tantangan anak-anak kita ini. Gelisah kita, risau kita, betul? Maka saya harus paparkan ini. Apa? Secara global, agama Kristen itu sudah bubar. Tetapi di Indonesia ini mereka luar biasa taat, fanatik, mengorbankan segala apa yang mereka miliki untuk memurtadkan. Karena memang mereka yang tidak membuka diri itu orang-orang yang apa namanya itu? Orang-orang yang tua-tua zaman dulu itu. Mereka selalu ingin mempraktekkan apa yang mereka dapatkan dalam kitab sucinya. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mereka itu punya target untuk memurtadkan orang Islam. Ini kata kitab sucinya. Maka di dalam Al-Quran kita diwanti-wanti, walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kata Allah tidak akan pernah puas, tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian sudah murtad mengikuti agama mereka. Betul? Dan cara mereka itu apa yang pernah diramalkan Nabi, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta dakhalu fi jahri dabbin la dakhaltumu. Qalu al-yahuda wan nasara ya Rasulullah. Qala wa man. Kata Nabi, nanti suatu hari kamu pasti akan mengikuti sunnah-sunnah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir sebelum kamu, perlahan-lahan, sejengkal demi sejengkal, semeter demi semeter, sampai kalau mereka sudah masuk dalam lubang biawak sekalipun, kamu tanpa sadar ikut terperosok masuk ke dalam lubang itu. Sahabat bertanya, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang sunnah-sunnah mereka kami ikuti itu yang Tuhan maksud ya Rasulullah? Qala wa man. Siapa lagi kalau bukan mereka yang aku maksud, kata Nabi. Karena mereka yang punya program untuk memurtadkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja itu mereka ingin lakukan murtadkan. Betul? Mereka perangi Nabi Muhammad itu supaya beliau tidak bertahan dalam iman Islamnya. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang di kampung-kampung ini, ya, dengan adanya sosial media, tentu kita ini bukan lagi ke orang-orang zaman dulu yang miskin informasi. Betul? Sekarang kita sudah kaya informasi, ya. Informasi tentang luar sana sudah kita peroleh dari sosial media. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin monolog. Saya ingin Bapak Ibu kita dialog. Saya ingin berikan kesempatan Bapak Ibu dialog tentang permasalahan kita, baik
di desa ini maupun menyangkut pribadi maupun umat. Saya minta Bapak Ibu aktif dulu. Saya kasih kesempatan untuk bertanya tentang sekarang ini. Boleh? Langsung aja. Siapa mulai? BTL, Batak Tembak Langsung. Dia waktu kasih buku itu tahun 80-an. Saya dikasih alamat. Maka begitu saya baca buku itu, saya sebagai penganut Kristen yang taat, marah saya, emosi saya. Rasanya saya pengen jumpa kiai itu. Maka berangkatlah saya dari Sumatera Utara naik bis ALS menuju ke Jember seminggu lamanya. Sampai di sana jumpalah dengan bapak itu yang ngasih buku tadi, orang Madura. Maka saya pun sekarang mahir bahasa Madura. Kaulaneka mahir bahasa Madura. Jadi Bapak Ibu, begitu saya sampai di sana, dia kaget. Kamu kok bisa sampai sini? Ya saya bilang, Bapak kan kasih alamat saya. Kamu ngapain datang? Saya bilang, saya pengen jumpa dengan kiai yang debat dengan pendeta itu. Siapa nama kiai itu? Oh, dia sudah lama meninggal tahun 70-an. Aduh, kecewa berat saya. Ya, ternyata udah meninggal kiainya. Tapi kalau you pengen dapat ilmu-ilmu begitu, di Jawa Timur ini gudangnya. Di sini banyak kiai yang menguasai ilmu-ilmu perbandingan agama. Saya dibawalah dengan kiai-kiai, diantaranya Kiai Haji Khotib Umar, sudah meninggal beliau, pimpinan pesantren Rodotul Ulum di Jember, Jawa Timur. Setelah sekian lama debat sama beliau, akhirnya Allah berikan saya hidayah, masuk Islam. Begitu masuk Islam, Kiai bilang, Nababan, kau tidak boleh pulang ke kampung halamanmu sampai kamu mondok dulu di sini. Akhirnya mondoklah saya di situ, di Jember itu. Begitulah ceritanya. Saya kuliahnya kemudian di Jakarta. Saya hijrah tahun 94 ke Jakarta, melanjutkan kuliah di Universitas Muhammad Ibnu Saud, Kerajaan Saudi Arabia, cabang Jakarta, yang dikenal dengan namanya Libya. Ya. Dan saya menikah dengan wanita muslimah. Alhamdulillah, sekarang saya punya istri 4, anaknya. Bu, apa nih si papan? Kok ibu langsung teriak tadi? Iya, begitu Pak Basuki ya. Yang lain silakan, yang lain.